Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selanjutnya yakni bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita, yakni nikmat berupa kesehatan, kesempatan untuk melihat video yang saya buat ini, dan tak lupa nikmat Islam yang Allah limpahkan kepada kita hingga pada saat ini, dan semoga sampai di yaumil akhir kelak nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya pribadi untuk memperkenalkan diri, yakni nama saya Ferry Apriansyah dari ASY 20 CHP dengan nomor NIM 2010102082 dari program studi akuntansi syariah Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor. Baik, ikhwani fillah, pada kesempatan kali ini saya akan men-share ulang kembali materi yang telah dijelaskan oleh guru kami, yakni Ustadz Muhammad Dimas Anugrah MSI, yakni mengenai bagaimana kondisi peradaban Islam bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Namun sebelum jauh pembahasan kita mengenai bagaimana kondisi bangsa Arab pra-Islam atau sebelum datangnya Islam pada waktu itu, perlu kita ketahui sama-sama teman-teman semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Ikhwani fillah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kondisi masyarakat, tatanan sosialnya, ekonomi, agama, dan moral bangsa Arab pra-Islam. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum Islam masuk ke bangsa Arab, yakni masa sebelum Nabi Muhammad SAW yang biasa kita kenal dengan masa jahiliyah, yang dimana bangsa Arab bisa dikatakan jauh dari peradaban manusia, jauh dari nilai-nilai moral yang beradab. Kondisi alam yang gersang, tandus, panasnya udara di gurun pasir, terus minimnya ketersediaan air sangat berpengaruh terhadap pembentukan perilaku masyarakat Arab pada saat itu. Perlu teman-teman ketahui semuanya, kenapa demikian? Bangsa Arab sebelum datangnya Islam sangatlah buruk, tidak enak dipandang. Kenapa demikian? Karena bangsa Arab memiliki kebiasaan yang buruk. Kebiasaan tersebut yakni budaya minum arak, judi-judian, berzina, dan menyembah berhala.
termasuk juga ke dalamnya perbudakan dan pembunuhan bayi perempuan pada saat sebelum Islam datang di tanah Arab. Nah, ikhwani fillah, lahirnya agama Islam yang dibawa langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa dampak yang sangat-sangat luar biasa bagi tatanan kehidupan sosial dan budaya zaman jahiliyah tersebut. Islam membawa pembaharuan tidak saja pada nilai moral agama, tetapi juga pada bidang lain, seperti halnya hukum, politik, ekonomi, seni budaya, dan masih banyak-banyak lagi. Kemudian peradaban Islam telah lahir, memberikan perubahan dan pembaharuan secara signifikan terhadap prinsip-prinsip sosial seperti persatuan, persaudaraan, persamaan hak, perdamaian, kebebasan, dan pertahanan. Perlu teman-teman ketahui, masyarakat bangsa Arab sebelum datangnya Islam, yakni mereka mayoritas menganut atau menyembah berhala. Apakah itu berhala? Berhala adalah patung yang dibuat oleh manusia tersebut kemudian dijadikan sesembahan. Nah, itu merupakan suatu kesalahan, atau dalam Islam itu perbuatan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk perbuatan syirik besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh ya teman-teman semuanya. Kemudian agama minoritas yang ada di Jazirah Arab tersebut, yakni ada Yahudi di Yastrib, terus orang Kristen di Najran di Arabia Selatan, dan sedikit yang beragama Hanif di Mekah. Selanjutnya, bagaimana kondisi masyarakat, politik, sosial, pemerintahan bangsa Arab sebelum datangnya Islam? Mari kita bahas. Yang pertama yakni politik dan pemerintahan, yang dimana pada saat itu ada dua negara adik kuasa yang menguasai Jazirah Arab. Yang pertama yakni kerajaan Bizantium Romawi. Kerajaan tersebut menguasai wilayah bagian barat yang mayoritasnya penduduk itu ialah negara Palestina. Kemudian ada Lebanon, kemudian ada Yordania, dan yang terakhir yang keempat yakni ada Syam. Nah, kemudian untuk yang wilayah bagian timur yakni ada kerajaan Persia. Wilayah yang dikuasai oleh Persia yakni Irak. Kondisi ekonomi masyarakat pada saat itu yakni di wilayah Jazirah Arab, mereka sudah mengalami kemajuan. Kemajuan seperti apa? Mereka memiliki komoditas andalan yakni beternak dan kemudian berdagang. Sebagaimana kita ketahui yang terdapat dalam surah Al-Quraisy, yakni yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ila fihim rihlatash syita'i was-shayf, yang artinya yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Nah, selanjutnya yakni kondisi moral bangsa Arab pra kenabian. Bagaimana kondisinya? Kondisinya sangat-sangat tidak mencerminkan sebagai manusia seperti biasanya. Yakni seperti kita ketahui, contohnya mereka melakukan perbuatan judi, perbuatan zina, perbuatan memabuk-mabukkan atau minum miras, kemudian perbudakan, dan yang terakhir paling tidak masuk akal yakni mereka membunuh setiap anak wanita yang lahir di tanah Arab
pada saat itu. Dan yang terakhir, mengapa Islam hadir di muka bumi, serta mengapa Rasulullah SAW diutus. Yakni jawabannya terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmatan lil alamin, yakni untuk memperbaiki akhlak dan moral manusia yang sudah mengalami penyimpangan atau jauh dari kata baik. Nah, kemudian sebagai pegangan hidup tiap insan di muka bumi. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari materi bagaimana kondisi masyarakat Arab, kondisi sosialnya, kondisi politik dan pemerintahannya, ekonominya, dan moralnya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, pamit undur diri. Yumkin hadza minni, syukran katsiran. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.